Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lokita Rizky Megawati. Saya salah satu dosen di Sekolah Bisnis IPB University. Bidang keilmuan saya yaitu manajemen dengan konsentrasi manajemen keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, yaitu dalam hal ini menjelaskan mata kuliah inovasi model bisnis. Penjelasan tentang mata kuliah inovasi model bisnis yang akan saya sampaikan meliputi metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Deskripsi mata kuliah inovasi model bisnis dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang konsep model bisnis, kemudian tentang bisnis model kanvas atau BMC dan penerapannya, serta inovasi model bisnis. Project Based Learning atau PJBL yang diterapkan pada mata kuliah ini memungkinkan mahasiswa untuk mempraktekkan konsep inovasi model bisnis secara kolaboratif menggunakan kasus nyata tertentu yang diberikan oleh seorang praktisi industri atau pelaku usaha. Mata kuliah ini merupakan foundation course dan juga core courses di kurikulum K2020 IPB University yang ditawarkan untuk mahasiswa tahun kedua. Inovasi model bisnis merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS yang dilaksanakan dalam 14 pertemuan perkuliahan, kemudian 2 pertemuan untuk evaluasi. Kemampuan yang diharapkan atau learning outcomes yaitu ada 6. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep inovasi dalam bisnis dan kewirausahaan dalam merancang model bisnis. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi konsumen dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mampu membandingkan berbagai model bisnis yang inovatif di berbagai bidang bisnis. Kemudian yang keempat, menganalisis elemen model bisnis dan merancang model bisnis yang inovatif. Kemudian yang kelima, mampu bekerja sama dalam kelompok serta bertanggung jawab dan juga disiplin. Dan yang terakhir, mampu mengkomunikasikan desain model bisnis. Terkait materi pembelajaran, dalam hal ini 14 kali pertemuan terbagi menjadi 2 untuk sesi sebelum UTS, yaitu terkait pemahaman konsep dan teori model bisnis dan juga elemen bisnis model kanvas atau BMC dan penerapannya. Kemudian dilanjutkan sesi setelah UTS, yaitu mulai menggunakan metode project based learning, yaitu nanti mahasiswa diminta berkelompok untuk membuat bisnis, merancang ide bisnis, kemudian membuat BMC-nya dan nanti akan dikompetisikan setiap kelompok untuk dipresentasikan. Terkait sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, dalam hal ini menggunakan 2 sistem, yaitu secara luring, lebih banyak secara luring dan juga secara daring. Luring lebih dari 50%, kemudian daring dilakukan secara sinkronus dan juga asinkronus. Sinkronus menggunakan Zoom meeting, kemudian asinkronus memanfaatkan LMS yang disediakan oleh IPB. Kemudian metode pembelajaran. Dalam hal ini saya menggunakan metode ceramah yang juga dikombinasikan dengan diskusi agar dalam hal ini mahasiswa berperan aktif dan juga menanggapi apa yang sudah disampaikan terkait materi tersebut dan juga menyampaikan tentang isu-isu terkini. Kemudian juga studi kasus dan juga nantinya mahasiswa akan melakukan pitching ide bisnis dan terkait PJBL atau Project Based Learning ini selain presentasi juga akan membuat laporan project. Kemudian interaksi dengan mahasiswa. Dalam hal ini saya berusaha melakukan interaksi sebaik mungkin dengan mahasiswa, yaitu memberikan kesempatan mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan, menyampaikan tanggapan, memberi masukan terkait materi yang disampaikan, kemudian juga melakukan diskusi baik secara langsung di kelas maupun secara asinkronus
asinkronus menggunakan fitur forum diskusi di LMS IPB. Kemudian juga menyediakan WA Group dan juga bisa berinteraksi lewat email. Kemudian sistem penilaian mata kuliah dalam hal ini terbagi menjadi 3, yaitu UTS sebesar 25%. Dalam hal ini dinilai terkait pemahaman konsep dan juga teori, dan juga penalaran, yaitu ketika mengerjakan esai. Kemudian yang kedua PJBL, yaitu totalnya 55%, yang terdiri dari presentasi kelompok 20% dan laporan proyek 35%. Dalam hal ini terdiri dari penilaian presentasi dan juga makalah atau laporan proyek. Dan juga yang ketiga, kehadiran dan keaktifan individu sebesar 20% untuk mendukung visi misi program Merdeka Belajar. Sekian penjelasan yang saya sampaikan terkait mata kuliah inovasi model bisnis. Selanjutnya saya akan sajikan video pengajaran di dalam mata kuliah ini, yaitu pada pertemuan 5 ya, tentang revenue stream sesuai dengan keilmuan saya, yaitu di bidang manajemen keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, selamat datang di kelas inovasi model bisnis ya. Sudah pertemuan kelima ini ya, betul ya? Oke, karena baru pertama kali ketemu saya di kelas, saya juga ingin kenal ya, karena saya kenal juga baru beberapa ya, beberapa yang rajin ikut kompetisi gitu ya, biasanya ngehubungin diskusi gitu. Nah, hanya sebatas itu. Tapi kan kalian banyak banget gitu ya, satu angkatan. Saya juga inginnya sih bisa hafal semua gitu ya. Jadi nggak hanya kalian yang tahu saya juga ingin tahu kalian semua gitu ya. Oke, karena beberapa nanti akan ketemu saya beberapa pertemuan. Nah, jadi giliran ya untuk saya minta teman-teman buat kenalan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakrul Yogi Adiatma. Kalau untuk harapan luring ini, semoga dengan luring, karena kalau daring itu kan bosenin ya Bu, jadi kayak lebih interaktif aja Bu, jadi lebih menarik aja dan lebih bermanfaat aja gitu Bu. Oke, lebih menarik perkuliahannya Ya. gitu ya. Oke, sudah siap untuk melanjutkan materi hari ini? Untuk pertemuan kelima, kita akan melanjutkan ya 9 blok dari BMC. Oke, sebelumnya untuk 4 pertemuan ya yang sudah dipelajari oleh teman-teman semua, ada yang mau menyebutkan atau mereview ya secara singkat apa saja yang sudah dipelajari selama 4 pertemuan yang sebelumnya. Ada satu orang lagi yang ingin menyebutkan kembali 9 elemen BMC tersebut. Sebelumnya terima kasih Bu, izin memperkenalkan diri, nama saya Arshila Saidina Sustio, bisa dipanggil Sheila. Jika saya tidak salah ya Bu, sepemahaman saya yang pertama ada customer segment, lalu value proposition, lalu the channel, customer relation, revenue streams, key resources, key activities, key partners, and key structure. Oke, good. Makasih Mbak Sila ya. Oke ya, jadi untuk penyebutannya itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Sila tadi. Kenapa harus berurutan? Karena kan setiap sudah dijelaskan mungkin ya di awal, setiap elemen itu saling berkaitan. Gitu ya. Jadi mulai dari yang pertama kita harus menentukan customer segment gitu ya, itu siapa? Ya, target yang akan membeli produk atau jasa kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua lari ke value proposition. Setelah kita tahu gitu kan, nah kita tuh mau ngasih nilai tambah apa sih ke customer segmen kita gitu ya. Kemudian setelah itu channel gitu ya. Nah, gimana caranya menyerahkan ya atau tadi memberi si value proposition-nya itu ke customer segmen. Kemudian yang keempat ke atas customer relationship gitu ya. Nah, gimana tadi setelah si istilahnya customer itu membeli produk kita, kita tuh menjalin hubungan gitu ya agar nantinya itu mau repeat purchase ya atau mau loyal gitu ya terhadap produk kita.
Nah, kemudian dari upaya-upaya tadi yang 4 elemen nantinya harapannya akan menghasilkan yang namanya revenue stream yang akan kita bahas hari ini. Gitu ya. Itu sisi sebelah kanan. Itu untuk elemen yang menghasilkan pendapatan. Baru setelah itu kita lari ke sisi yang sebelah kiri. Ya, blok-blok yang sebelah kiri. Itu ada tadi key resources ya. Jadi harus tahu dulu sumber utamanya itu apa. Ya, jadi hanya yang utama nanti yang teman-teman tuliskan karena ada kata key gitu ya, kuncinya yang utamanya. Kemudian setelah itu key activities. Setelah tahu kan ya sumber-sumber daya apa saja yang dibutuhkan, baru pelaksanaannya gitu ya, kegiatannya itu apa saja gitu ya. Kemudian setelah itu ke key partnership. Kita butuh mitra siapa saja. Nah, dari yang ketiga elemen yang ada kikinya itu tadi gitu ya. Nah, itu membutuhkan yang namanya biaya. Makanya paling terakhir itu cost structure. Baru bisa terbentuk gitu ya, baru bisa ketahuan gitu biayanya itu berapa, apa saja. Tadi setelah semua elemennya itu kita tahu gitu. Nah, itu ya. Jadi urutannya seperti itu. Kenapa saya tadi minta berulang kali karena BMC ini paling banyak digunakan ya, tools yang paling banyak digunakan nantinya ketika skripsi ya atau tugas akhir. Nah, masih banyak sekali gitu kan, sudah skripsi kan sudah akhir banget tuh kan ya. Nah, itu masih banyak yang ketika menjelaskan itu tidak runut seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti diingat-ingat dalam menjelaskannya itu setiap elemen harus berurutan gitu ya karena saling berkaitan. Oke? Nah, kita lanjutkan ya untuk pertemuan hari ini itu elemen atau blok yang kelima ya tentang revenue stream. Nah, jadi 4 pertemuan tadi ya yang sudah dipelajari oleh teman-teman semua. Yang pertama tentang konsep model bisnis ya sudah dijelaskan kan ya secara umum ya tidak hanya BMC tapi konsep model bisnis. Kemudian yang kedua masuklah ke BMC dan penerapannya di Indonesia ya saya rasa sudah dijelaskan. Nah, kemudian setelah itu ke pertemuan 3 barulah masuk ke elemen-elemen BMC-nya ya, yang 2 elemen, customer segment dan juga value proposition. Ini dijelaskan secara bersamaan karena memang ini saling terkait ya. Ketika menentukan customer segment dan juga value proposition itu membuat dulu yang namanya peta empati, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir pekan lalu itu tentang channels dan customer relationship gitu ya. Ini terkait LO-nya mengingatkan kembali. Jadi nilai nanti paling besar itu proporsinya dari proyek tersebut. Karena mata kuliah ini project based learning. Jadi memang berbasis project gitu ya. Nanti akan besarnya dari situ. Gitu ya. Oke. Nah, kita masuk di yang elemen ini ya. Revenue streams. Nah, sehingga yang dimaksud dengan revenue stream ya atau aliran pendapatan itu pemasukan yang diukur dalam bentuk uang yang diterima perusahaan dari pelanggannya. Jadi bisa diukur dalam bentuk uang gitu ya. Nah, kemudian apakah revenue stream itu sama dengan keuntungan? Sama nggak? Perbedaannya kalau menurut saya, kalau revenue stream itu kayak ada beberapa jalur uang masuk itu, sedangkan keuntungan itu hasil dari pengeluaran dikurangi, pendapatan dikurangi pengeluaran, kayak gitu Bu. Oke, betul ya. Makasih Satria. Jadi kalau revenue stream itu kan lebih kepada pendapatan ya atau pemasukan. Jadi kayak kita melakukan penjualan gitu ya. Nah, dari hasil penjualan itulah yang dimaksud dengan nantinya itu sebagai revenue gitu ya. Tapi kalau tadi keuntungan itu sudah istilahnya uang bersih yang diterima ya, yaitu dari pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya atau beban-beban gitu ya. Nah, kemudian oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke apa saja sih ragam revenue stream atau jenis-jenisnya revenue stream itu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada?
Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada ragam revenue stream. Kan sebelumnya juga ada ya ragam apa value proposition ya, ada 11, kemudian channels juga ada, kemudian apa customer segment juga ada gitu kan ya berdasarkan apa demografi apa segala macam gitu ya. Dan juga untuk revenue stream juga ada gitu ya. Nah, di sini ada 2 jenis aliran pendapatan. Jadi yang pertama itu ada pendapatan transaksi, kemudian yang kedua ada pendapatan berulang. Nah, kalau misalkan yang pendapatan transaksi di sini, ini dijelaskan di sini ya bahwa pendapatan yang diperoleh dari pelanggan melalui 1 kali pembayaran. Jadi misalkan kita jual barang, kemudian ya udah selesai gitu ya, hanya transaksinya sekedar itu, jual putus istilahnya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada pendapatan berulang atau recurring revenue. Nah, kalau yang ini pendapatan yang diperoleh dari pelanggan atas pembayaran berkelanjutan gitu. Jadi misalkan kalau yang ini yang berkelanjutan tuh kayak yang ada langganan gitu ya. Jadi kan kalau misalkan teman-teman langganan nih apa internet ya, IndiHome atau yang lainnya gitu kan. Nah, itu kan bayar tuh berulang ya setiap bulan, nanti bulan depannya bayar lagi atau yang inilah yang dekat apa kosan. Nah, itu kan bayar lagi kan ya, atau ya walaupun misalkan ada yang bayarnya itu tahunan gitu ya, atau misalkan tadi 6 bulanan. Nah, tapi kan teman-teman kan misalkan kuliah 4 tahun, berarti kan 4 kali bayar. Nah, itu yang disebut dengan recurring ya, atau berulang. Kemudian juga bisa juga untuk yang jadi nggak hanya sekedar ngejual produk, tapi juga nantinya tuh ada pasca penjualan ya, atau after sales-nya. Misalkan nanti ada servis gitu ya terhadap apa produk tersebut kayak gitu. Nah, jadi ada kelanjutan untuk pembayarannya. Itu yang disebut dengan recurring revenue. Nah, kemudian dari 2 jenis aliran pendapatan ini diturunkan kembali gitu ya, ada 8 jenis gitu. Dari yang 2 ini nanti 8 jenis ini bisa merupakan pendapatan transaksi atau bisa juga merupakan pendapatan yang berulang. Nah, yang 8 ini apa saja? Nih, nanti akan kita bahas satu-satu ya. Di sini ada penjualan aset ya, yang pertama, kemudian ada biaya pemakaian, ada biaya langganan, ada biaya sewa, lisensi, jasa perantara, iklan, dan juga donasi. Jadi ada 8 jenis itu. Nah, untuk yang pertama itu penjualan aset ya. Jadi penjualan aset itu hasil produksi perusahaan manufaktur adalah aset perusahaan tersebut. Nah, sehingga memperoleh pendapatannya dari penjualan aset. Nah, jadi kekuatannya itu ya dari si produk yang dijual. Ya kan kalau perusahaan manufaktur kan dia kan melakukan proses pembuatan suatu produk ya. Jadi kan kalau di akuntansi itu ada 3 jenis perusahaan ya. Ada perusahaan jasa. Nah, kalau jasa itu ya jelas memberikan jasa aja gitu. Udah aja ya, kayak misalkan salon, kayak misalkan rental mobil, cuci mobil, laundry gitu ya. Kemudian ada yang kedua itu perusahaan dagang. Nah, kalau perusahaan dagang itu hanya sekedar menjual barang tapi tanpa mengubah barang tersebut. Jadi kalau misalkan kita biasa jadi minimarket atau supermarket, nah itu kan barangnya dia ambil gitu kan dari pabriknya atau misalkan dari pemasok gitu ya, supplier, kemudian langsung dijual ke customer tanpa mengubah bentuk gitu ya. Nah, sedangkan perusahaan manufaktur ya, ini jenis yang ketiga itu melakukan mulai dari membeli bahan baku gitu ya, kemudian mengolah si bahan baku tersebut gitu sampai menjual, sampai memasarkan, sampai mendistribusikan. Nah, untuk yang penjualan aset ini untuk yang perusahaan manufaktur tadi. Jadi kekuatannya itu ada di si produknya. Bisa mendapatkan revenue ya dari hasil penjualan produknya. Ya, misalkan di sini contohnya untuk perusahaan manufaktur ada perusahaan otomotif, ada elektronik, ada garment.
ada salah satu perusahaan manufaktur gitu kan. Jadi kekuatannya kan di produknya. Jadi ketika launching gitu ya produk baru itu benar-benar harus menonjolkan gitu kan keunggulannya apa, kemudian perbedaan gitu ya. Kalau misalkan ini contohnya iPhone gitu ya dari yang seri sebelumnya tuh apa gitu ya, sehingga tadi tuh ada apa namanya daya tarik gitu ya untuk si customer segmennya itu mau membeli gitu ya, terutama untuk yang istilahnya sudah loyal itu mau membeli kembali gitu ya untuk mengupgrade iPhone-nya yang sebelumnya gitu. Ini contoh perusahaan manufaktur ya, kekuatannya ada di memang ada di produknya gitu. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan terkait mekanisme penetapan harga. Jadi di sini ada dua mekanisme. Yang pertama itu penetapan harga tetap ya, kemudian yang kedua itu penetapan harga dinamis. Nah, perbedaannya di mana? Kalau yang tetap itu standar harganya ditetapkan pada variabel-variabel yang sifatnya itu statis. Ya, jadi sudah ada tuh variabelnya ditentukan ketika menentukan harga. Nah, sedangkan untuk yang penetapan harga dinamis, ini harga itu bisa berubah tergantung kondisi pasar, gitu ya. Jadi bisa jadi dalam sehari harganya bisa berbeda, gitu ya. Nah, itu kalau menetapkan harga yang dinamis. Nah, kemudian ini contohnya ya untuk revenue stream PT Jasa Marga gitu ya. Jadi sudah ditentukan untuk customer segmennya ya, ini pengguna jalan tol, kemudian penyewa lahan properti gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk value proposition-nya itu perjalanan lebih cepat kalau misalkan pakai jalan tol. Kemudian tempat usaha yang menguntungkan ya bagi ini si penyewa lahan atau properti. Nah, sudah diketahui value proposition dan juga customer segmennya, maka untuk revenue stream-nya itu didapat dari jasa jalan tol ya, ketika kita pakai jalan tol kan bayar tuh ya. Nah, kemudian dari sewa lahan dan properti ya untuk di rest areanya gitu ya. Kemudian dari iklan ya untuk yang di papan-papan reklame kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya, menentukan revenue stream-nya ketika sudah jelas customer segmennya, kemudian sudah jelas nilai tambahnya dari produk atau layanan jasa yang diberikan, baru setelah itu bisa diidentifikasi kira-kira revenue stream-nya itu didapat dari mana saja. Oke, kemudian ini yang terakhir, revenue stream pada startup. Nah, biasanya kalau startup ini umumnya gitu ya memilih revenue-nya itu dari iklan tadi kan ya, biasanya karena kan banyaknya itu basis digital gitu ya. Kemudian tadi kolaborasi gitu ya. Nah, jadi dengan memahami revenue stream ini gitu ya, maka apa manfaatnya gitu ya? Yang pertama itu menjadi fokus gitu ya terhadap bisnisnya gitu ya. Kemudian memiliki strategi bisnis. Ketika sudah tahu gitu kan revenue stream-nya itu apa saja, nah maka nanti kan juga akan ketahuan gitu ya omsetnya berapa gitu, kemudian profitnya berapa. Nah, sehingga nanti dari situ bisa menentukan ya untuk pengembangan bisnisnya akan seperti apa gitu ya. Dilihat gitu ketika sudah ada profit apakah akan membuka cabang baru gitu kan, atau misalkan menambah melakukan diferensiasi produk dan yang lainnya gitu ya, strategi yang lainnya. Kemudian juga mendapatkan investor itu peluangnya lebih besar. Oke, sudah selesai untuk bahasan revenue stream. Ada yang mau mengulas kembali tadi apa saja terkait revenue stream ini? Oke, minimal saya tanya tadi yang 8 ragam revenue stream. Siapa yang bisa menyebutkan? Nama saya Arini. Arini. Iya, Oke, ya. dari Universitas Lampung. Jadi tadi ragam revenue stream itu yang pertama ada penjualan aset, kemudian biaya pemakaian, biaya pelanggan, sewa, lisensi, biaya jasa perantara, iklan, dan donasi. Oke, good Mbak Arini ya, ada 8 tadi ya ragam revenue stream. Makasih Mbak Arini. Ada satu orang lagi, jadi tadi apa yang didapat ya teman-teman untuk
materi revenue stream ini? Perkenalkan, nama saya Nanda Nalintang Mardika, Bu. Nanda, Iya, biasa dipanggil Lintang tapi. Lintang. Iya, Lintang. Oke. Kalau Nanda sebelah saya, Bu. Oh, tapi namanya sama memang ya? Iya, Bu, sama. Oh ya, silakan Mas Lintang. Oke, saya izin mereview dari awal mungkin ya, Bu. Pertama dari revenue stream itu bahasa Indonesia arus pendapatan, jadi dia bukan berarti revenue stream adalah keuntungan, melainkan arus pendapatan yang didapat oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada dua jenis aliran pendapatan, ada yang transaksi dan pendapatan berulang. Bedanya kalau transaksi sekali, kalau berulang ya berarti dia sustain atau berlanjut. Terus yang terakhir tadi ada mekanisme penetapan harga, ada dua juga. Dia ada yang harga tetap dan harga dinamis. Perbedaannya kalau tetap itu ditentukan oleh variabel yang statis, sedangkan kalau dinamis itu bergantung kepada kondisi pasar. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Lintang, lengkap ya. Oke, sesuai dengan yang malah lebih lengkap ini tadi ya untuk summary-nya materi revenue stream ya pada hari ini. Jadi pengertian revenue stream sendiri itu pemasukan ya yang diukur dalam bentuk uang yang diterima perusahaan dari customer-nya atau pelanggannya. Kemudian ada 8 ragam revenue stream ya, mulai dari penjualan aset, biaya pemakaian, biaya langganan, sewa, lisensi, jasa perantara, iklan, dan juga donasi. Kemudian yang terakhir tadi ada 2 penetapan harga, ada harga tetap ya dan juga harga dinamis. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup sesi kali ini? Ya, silakan Mbak Ayu ya. Izin bertanya Ibu, tadi kan kita udah belajar tentang revenue stream yang ternyata lumayan banyak gitu, sampai mungkin ada beberapa yang kayak pertamanya saya agak bingung bedainnya gitu. Yang biaya langganan, terus biaya pemakaian agak mirip-mirip sama lisensi juga. Tapi yang ingin saya tanyakan itu dari beberapa tadi revenue stream, gimana sih caranya kita memilih revenue stream yang sesuai gitu dengan model bisnis kita, karena kayak misalnya deh Canva gitu, Canva bisa aja nih dia dibikin lisensi aja, nggak usah biaya pemakaian gitu. Gimana sih caranya kita nentuin yang sesuai? Terima kasih Bu. Oke, makasih Mbak Ayu pertanyaannya. Nah, jadi dalam menentukan tadi yang mana sih gitu ya, model revenue stream yang pas gitu ya. Nah, tadi kita kembali lagi elemen yang berkaitan langsung dengan revenue stream itu customer segment dan juga value proposition gitu ya. Ketika kita sudah jelas ya, sudah clear untuk penentuan customer segmentnya, kemudian value proposition yang akan kita berikan. Nah, maka dari situ kita mulai mengidentifikasi gitu ya, apa saja revenue stream yang bisa didapatkan. Nah, tadi ya, setelah tahu tadi misalkan tadi Canva tadi contohnya gitu ya. Canva value proposition-nya apa? Oke, bisa mengedit praktis gitu ya, mudah gitu ya, kemudian juga bahkan free gitu ya. Nah, dari situ kira-kira apa revenue stream-nya itu dari value proposition tersebut. Jadi gitu ya, ketika nantinya sudah membangun suatu bisnis, benar-benar clear dulu di masalah value proposition dan juga customer segmentnya. Karena dari situ baru bisa mengidentifikasi pendapatan apa saja yang sekiranya itu bisa didapat. Nah, dari situ nanti kembali lagi bisa diidentifikasi lagi gitu ya, masuknya itu, cocoknya itu, dan yang paling menguntungkan itu menggunakan ragam revenue stream yang mana gitu Mbak Ayu. Oke, terima kasih ya untuk partisipasinya hari ini ya. Kalau begitu kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.